Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linda ya, akan memberikan pendapat terkait isu tentang pengesahan undang-undang aspek perlindungan tenaga medis. Nah, setelah kami melakukan diskusi bersama kelompok saya, saya akan memberikan pendapat terkait pro kontra pengesahan undang-undang aspek perlindungan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, di sini itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Isu tersebut mengenai pengesahan undang-undang kesehatan di Indonesia dan mencerminkan pertarungan antara kebutuhan regulasi yang ketat dan keadilan bagi tenaga kesehatan. Di satu sisi, klaim bahwa undang-undang ini akan memberikan perlindungan baru dan mengurangi risiko kriminalisasi bagi tenaga medis. Dan seharusnya ini harus diteliti dengan seksama, terutama mengingat bahwa adanya pasal-pasal yang ada tidak mendefinisikan secara jelas bentuk kelalaian yang dapat mengakibatkan tuntutan. Hal ini menciptakan celah yang berpotensi dieksploitasi oleh pasien untuk menuntut para tenaga medis yang pada akhirnya bisa membuat mereka menjadi korban sistem hukum yang tidak adil, yaitu tenaga medis tersebut. Selain itu, penghapusan undang-undang sebelumnya yang secara spesifik mengatur profesi kesehatan menimbulkan pertanyaan serius yang tentang landasan hukum tenaga kesehatan. Pertanyaan serius tentang landasan hukum tenaga kesehatan ke depannya. Nah, tanpa adanya jaminan perlindungan yang jelas, dokter dan para tenaga medis tentunya mungkin akan lebih terancam kehadirannya. Terus dampak praktik mereka akhirnya akan berdampak negatif pada kualitas layanan kesehatan yang mereka berikan pada masyarakat. Nah, pertanyaan kritis di sini adalah apakah undang-undang kesehatan benar-benar menjawab tentang tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan atau justru menciptakan lebih banyak ketidakpastian yang dapat mengganggu upaya mereka dalam memberikan layanan kesehatan. Tentunya itu menjadi pertanyaan. Baik, yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu kita harus menyorot penyusunan undang-undang yang dinilai cacat prosedur yang tak melibatkan partisipasi publik yang cukup. Nah, hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi tenaga kesehatan tentunya secara menyeluruh, tetapi untuk masyarakat yang sebenarnya menjadi penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Nah, sebuah undang-undang yang baik tentunya harusnya tidak hanya disusun oleh para pejabat pembuat kebijaksanaan, tapi juga mencerminkan perspektif dan kebutuhan pihak-pihak yang tentunya terlibat dalam hal tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai sistem kesehatan yang lebih adil dan responsif, pemerintahan harus bersikap transparan dan terbuka dalam dialog dan semua pemangku kepentingan, serta bersedia melakukan revisi jika diperlukan untuk menjawab keprihatinan yang muncul.